Perkenalkan, nama saya Putri Indonesia Sidrabat, saya dari kelas 12 TKJ 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi menganalisis perencanaan produksi massal. Sebelum itu, ada beberapa hal yang akan dibahas di video ini, yaitu tentang pengertian perencanaan produksi massal, jenis perencanaan produksi, fungsi dan tujuan perencanaan produksi, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu produksi massal dan nilai guna barang. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang murah per unitnya. Walau harganya yang murah tidak berarti kualitas barangnya rendah. Produksi massal biasa ditemui di industri atau pabrik di mana produk yang ditawarkan distandarisasi dengan teliti, sehingga memungkinkan mesin-mesin dan prosesnya bekerja secara otomatis menggantikan tenaga kerja manusia. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Ciri-ciri utama dari produksi massal adalah adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah banyak. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang, waktu produksi relatif lebih singkat. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis dan kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal, diharapkan dapat meningkatkan produksi massal dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian, kapasitas produksi juga meningkat karena adanya keseimbangan pada jalur produksi. Selain itu, produksi massal tidak membutuhkan operator ahli karena semua dijalankan otomatis dengan mesin sehingga dapat mengurangi proses konsentrasi dan pada akhirnya dapat menurunkan biaya manufaktur per unit. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Karena fokus pada jumlah, produksi massal tidak menawarkan variasi yang banyak. Dalam satu kali produksi, mungkin hanya membuat 2 atau 3 variasi saja. Hal ini menjadi masalah ketika dihadapkan dengan selera customer yang berbeda-beda. Namun, hal itu bisa diatasi dengan menggunakan kustomisasi massal. Menurut Loudon, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Kustomisasi massal membuat produk lebih variatif, high variety dengan harga murah atau low price. Kustomisasi massal dapat menyesuaikan produk dengan individu maupun untuk pasar ceruk. Produksi efisiensi dari produk massal dan waktu produksi lebih cepat menggunakan prinsip yang sama. Kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Yang kedua, kita akan membahas tentang nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Urutannya pengertian dari nilai guna barang. Sekarang kita akan membahas tentang jenis nilai guna barang. Yang pertama yaitu kegunaan dasar atau elemen utility. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasarkan zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Ketika digunakan, maka barang tersebut akan langsung terasa manfaatnya. Yang kedua ada time unity. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat atau setiap pergantian musim. Yang ketiga ada kegunaan tempat atau place unity. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut digunakan ke tempat yang memiliki kebutuhan lebih akan barang tersebut. Yang keempat ada kegunaan bentuk atau home unity. Kegunaan bentuk berarti sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Yang kelima, ada kegunaan pelayanan atau service unity. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Yang keenam atau yang terakhir ada kegunaan milik atau ownership unity.
Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Itulah tadi dari keenam jenis nilai guna barang. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis perencanaan produksi. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional dari perusahaan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah optimisasi produksi sehingga dapat mencapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang direncanakan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, menurut para ahli tentang perencanaan produksi. Menurut Bupa dan Sarin, perencanaan produksi menuntut penafsir atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan merupakan bagian integral dari perencanaan produksi. Dan menurut Karya Sinulinga, perencanaan produksi adalah mempersiapkan rencana produk mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku, menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para perencana. Sementara menurut Eni Aryani, perencanaan produksi dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan produksi jangka pendek dan perencanaan produksi jangka panjang. Perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan. Perencanaan produksi jangka panjang adalah penurunan tingkat produksi dengan waktu lebih dari 1 tahun. Waktu dilihatkan biasanya ditentukan dalam jangka 5 tahunan dengan ekspansi pabrik dan pengembangan produk atau product development. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang, ditentukan oleh perencanaan berdasarkan penaksiran atau peramalan. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai tingkat waktu yang tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lainnya pada waktu yang diperlukan. Yang keempat, ada perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keenam, dalam perencanaan produksi dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Itulah tadi dari keenam ciri-ciri perencanaan produksi. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Fungsi perencanaan produksi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam atau terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Itulah tadi dari keenam fungsi perencanaan produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma. Menurut Hendra Kusuma, tujuan perencanaan produksi dibagi menjadi 4, yaitu meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat.
membandingkannya dengan rencana persediaan dan memerlukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama ada kelebihan dari produksi massal, yaitu akurasi dan otomisasi tinggi, kurangnya biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi, pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Selanjutnya ada kekurangan dari produksi massal, yaitu sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti, menyebabkan kemacetan produksi, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Itulah tadi kekurangan dari produksi massal. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap perencanaan produksi massal. Apa itu tahap perencanaan produksi massal? Tahap perencanaan produksi massal adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Tahap-tahap perencanaan produksi yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas sebelum melakukan produksi. Konsep produk terlebih dahulu maupun dari luar. Berikut adalah beberapa faktor untuk memproduksi produk, yaitu tahap pertama, pasar yang baik di masa mendatang. Bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. Yang kedua ada arus kas. Keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Yang ketiga ada siklus hidup produk. Manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. Yang keempat ada kemampuan organisasi. Pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Itulah tadi faktor untuk memproduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap perencanaan produksi. Berbagai tahapan yang dilalui secara bertahap dan dengan pengkajian terus-menerus, umpan balik dan evaluasi tersebut dengan tahap perencanaan produksi. Tahap-tahap perencanaan produksi yaitu ada ide produk. Ide produk disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antara fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Selanjutnya ada seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasarkan atas evaluasi dari tahap pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Secara teknis operasional dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. Selanjutnya ada desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi barang seperti fungsi utama sekunder, style seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. Selanjutnya ada purwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya ada pengetesan. Pada tahap ini, produk disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. Selanjutnya ada desain akhir. Hasil purwarupa dicoba fungsinya dalam beberapa keadaan yang mungkin terjadi apakah memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya, mencoba kemampuan dan ketekunan produk. Kemudian dicari kelemahannya dan dianalisis estetikanya. Yang terakhir ada implementasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi dan kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator keberhasilan produksi massal. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama, peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Yang ketiga, kualitas barang atau jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba, indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yaitu ada kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga tertentu. Selanjutnya ada waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembang. Selanjutnya ada kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Selanjutnya ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Apa itu proses produksi? Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam proses produksi ada proses yang memerlukan waktu yang lama seperti pembuatan jembatan, gedung pencakar langit, pembangunan jalur MRT, dan lain-lain. Selain itu, ada juga proses produksi yang memerlukan waktu yang relatif cepat, seperti pembuatan handphone, dan kain. Ada juga proses produksi yang bisa dinikmati secara langsung oleh konsumen, seperti hijab, pentas hiburan, dan produksi jasa lainnya. Beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Ada survei pasar. Survei pasar dilakukan untuk mencari tempat pemisahan bahan pengemasan yang paling murah dan biasanya dilakukan secara kontinu. Selanjutnya ada pembuatan desain produk. Desain produk dilakukan dengan membuat desain kemasan yang menarik dan unik, serta menentukan harga setiap menu paket makanan dan minuman. Selanjutnya ada pembelian alat pendukung produksi. Melakukan pembelian alat penunjang seperti kompor gas, gas LPG, lemari pendingin, alat penggorengan pisau, alat blender, dan lain-lain. Selanjutnya ada perencanaan sistem produksi. Melakukan perencanaan sistem produksi dan sistem penyimpangan produk agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pemesanan bahan baku dan bahan pengemas. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas dilakukan setelah melakukan survei pasar dan dilakukan kontinu sesuai dengan jadwal produksi. Selanjutnya ada penyewaan tempat lokasi usaha. Melakukan sewa tempat yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan konsep usaha. Selanjutnya ada pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari LPPOM MUI. Mendaftarkan usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan wilayah setempat. Dan selanjutnya ada uji coba produksi. Uji coba dilakukan untuk merencanakan menu makanan dan minuman sehingga diharapkan makan dan minuman yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses produksi digolongkan menjadi dua jenis,
yaitu yang pertama, produksi, pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau menambah nilai jual agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, persiapan produksi. Persiapan produksi adalah pembuatan sarana produksi atau sistem itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke urutan perencanaan produksi. Yang pertama ada penjadwalan waktu. Penjadwalan waktu meliputi kapan memulai produksi dan kapan produksi dalam suatu siklus akan selesai hingga masa akhir produksi. Penjadwalan produksi, penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan produk dengan jumlah yang diinginkan. Dengan penjadwalan produksi ini, manajemen dapat mengidentifikasikan sumber daya apa yang akan dikonsumsi pada tahap produksi tertentu berdasarkan perkiraan jadwal yang dibuat agar perusahaan tidak berkurang sumber daya pada produksi berlangsung. Yang kedua, ada pemilihan peralatan. Untuk memproduksi suatu barang, maka perlu diperhatikan peralatan-peralatan apa saja yang harus digunakan, kualitas, jumlah, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pengerjaan dengan peralatan. Setelah menentukan memilih peralatan, selanjutnya adalah menentukan kegunaan peralatan tersebut pada proses produksi. Yang keempat ada mobilisasi personalia. Mobilisasi personalia adalah pengarahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Yang kelima ada pembelian material. Produksi tidak akan berjalan jika belum mempunyai bahan baku. Material-material yang dibutuhkan disesuaikan dengan desain awal produk sehingga tidak terjadi pemborosan pembelian bahan baku. Yang keenam ada pembagian pekerjaan. Setelah semua peralatan dan bahan baku siap, maka selanjutnya adalah pembagian pekerjaan. Hal ini penting untuk mencapai target waktu yang telah ditentukan sejak awal. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi. Proses produksi dibagi menjadi 4, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, proses produksi berselingan atau intermittent. Yang pertama adalah proses produksi pendek. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang langsung dapat dinikmati. Yang kedua, proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Yang ketiga, proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. Yang keempat, proses produksi berseling atau intermittent. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Itulah tadi keempat proses produksi. Selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan produksi. Untuk mencapai operasional yang efisien, efektif, dan ekonomis di dunia kerja manufaktur, pada suatu perusahaan, setiap organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlu mengintegrasikan perencanaan produksi, production planning, dan sistem pengawasan produksi atau production control menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi, menetapkan jadwal, dan semua kebutuhan produksi agar dapat memenuhi target yang digunakan. Tujuan dari perencanaan produksi dibagi menjadi dua, yaitu untuk memastikan kualitas dan kuantitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Yang kedua, untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. Manfaat perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan dengan baik akan dapat memastikan proses produksi berjalan dengan lancar, sehingga memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan atau organisasi sebagai berikut. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan, termasuk mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Itulah tadi manfaat dari perencanaan produksi. Production planning atau perencanaan produksi
menangani dua strategis dasar, yaitu perencanaan produksi yang akan dihasilkan atau product planning dan juga perencanaan proses produksinya atau proses planning. Perencanaan produksi dilakukan berdasarkan 3 tingkat waktu yang berbeda, yaitu perencanaan jangka panjang yang berhubungan dengan perencanaan fasilitas produk, investasi modal, perencanaan lokasi, dan sebagainya. Perencanaan produksi jangka menengah berkaitan dengan peramalan permintaan dan perencanaan kapasitas, sedangkan perencanaan produksi jangka pendek adalah perencanaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengawasan produksi atau production control. Tidak semua perencanaan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan atau pengendalian terhadap produk agar penyimpangan dari perencanaan dapat diminimalisasikan. Dengan kata lain, pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang telah direncanakan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan masalah kualitas dan lain-lain, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya, perubahan permintaan atau pembatalan pesanan, penambahan pesanan ataupun perubahan waktu pengiriman, ketidakhadiran para pekerja, kurangnya koordinasi dari komunikasi antara unit kerja atau pemasok pelanggan. Itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produksi. Apabila terjadi penyimpangan antara kenyataan dan perencanaan produksi, maka manajemen harus mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. Dengan demikian, pengawasan atau pengendalian produksi meninjau untuk memastikan bahwa produksi berjalan dalam rencana yang ditentukan. Manfaat dari pengawasan produksi adalah memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, mempertahankan standar kualitas produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung beberapa faktor berikut, yaitu sifat produksi, sifat operasi, ukuran operasi. Dengan demikian, dapat kita menarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau produksi kontrol sangat penting untuk kemampuan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari organisasi. Itulah tadi bahasan kita untuk bab pertama tentang perencanaan proses produksi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.